Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih meminjamkan nikmatnya kepada kita, maka beruntunglah kita yang masih memiliki kesadaran untuk memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda cinta dan kasih sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu senantiasa mengirim salam salawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali, dan insya Allah kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah judul pembahasan kita, yakni tentang ketakwaan kepada Allah, tentang wujud nyata ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan? Karena ketakwaan ini begitu penting dalam kehidupan kita. Karena tingkat ketakwaan ini sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat penting kita pahami seperti apa takwa sesungguhnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa? Bagaimana keadaan ketika orang itu sedang bertakwa? Maka dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134 sampai 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan secara mendetail, secara rinci seperti apa kondisi atau seperti apa keadaan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang hamba Allah yang sudah berada di strata atau posisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebut diri Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika belum memiliki sifat yang termuat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini secara rinci memberikan informasi, pendidikan, pelajaran kepada kita hadirin, bahwa ketika kita bertakwa, dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa ada 4 sifat minimal yang ada dalam setiap diri kita, ada dalam tingkah laku kita, menjadi karakter keseharian kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi energi kita,
menjadi penggerak kita, menjadi kebiasaan kita yang pada gilirannya nanti akan menjadi akhlakul karimah kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika kita menganggap diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sifat kita memiliki adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa itu? Menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dari cirinya yang pertama, ketika kita menganggap diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu menafkahkan, mengeluarkan sebagian harta kita baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi jamaah yang berbahagia, kondisi yang kita miliki di kehidupan kita itu tidak menjadi alasan kita tidak menafkahkan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita ciri-cirinya orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita mengeluarkan atau menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Kalau waktu lapang kira-kira gampang, tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan sempit? Mampukah kita membagi sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan porsi kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Terkhusus misalkan kewajiban kita zakat. Nah, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, apakah tetap kita perhatikan itu? Apakah tetap kita menganggap bahwa itu adalah suatu kebutuhan dalam kehidupan kita? Ataukah baru kita mengeluarkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita? Nah, kita lihat dan kita perhatikan di sekeliling kita, terkhusus dalam diri kita. Kira-kira sebesar apa motivasi kita ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita terbesik dalam diri kita untuk mengeluarkan, menafkahkan di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita? Karena zakat saja itu bukan paksaan. Zakat baru bisa kita keluarkan ketika kita sudah memang wajib mengeluarkannya. Ada porsi, ada kadarnya, ada ukuran-ukurannya, ada hitungan-hitungannya, baru kita wajib mengeluarkan zakat. Terkecuali sedekah. Sedekah itu tergantung dari kemampuan kita, tergantung dari keikhlasan kita. Nah, semakin kita diberikan rezeki oleh Allah, maka semakin besar kesempatan kita untuk berbagi. Karena suatu ketika nanti jemaah yang berbahagia, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghasilan yang sedikit, apakah kita tetap membiasakan diri untuk saling berbagi? Nah, memang saya bahasakan tadi bahwa ketika kita banyak rezeki, mudah kita mengeluarkan. Bagaimana kalau sedikit? Jadi di sini bukan sedikit banyaknya kita keluarkan, tetapi sebesar apa keikhlasan kita di hadapan Allah dan kondisi seperti apa yang kita alami. Boleh jadi jamaah yang berbahagia, si A mengeluarkan 100.000, si B mengeluarkan 10.000. Boleh jadi dia lebih tinggi nilainya di hadapan Allah yang 10.000 dibandingkan yang 100.000. Jadi bukan nilai besarnya yang menjadi perhitungan mutlak besarnya pahala atau penilaian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi penilaian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kondisi kita yang pertama? Contohnya kita membutuhkan, tapi kita karena Allah ada yang membutuhkan yang lebih baik, maka kita sedekahkan. Atau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan penuh
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain yang kita harapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan sedekah, kita membantu sesama kita. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ketika kita membantu, berbagi, berimpak hanya dengan tulus kepada Allah, bukan ada iming-imingnya, bukan ada harapan-harapan tertentunya yang hanya ingin mendapatkan nilai sendiri, nilai duniawi, mendapatkan kedudukan atau manfaat duniawi. Akan tetapi insya Allah ketika kita ikhlas mengeluarkan harta kita di jalan Allah, mengeluarkan harta kita untuk membantu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma nilai kebaikan dari hamba Allah, dari manusia yang lain, dari yang kita bantu, yang kita peroleh, tetapi kita juga akan insya Allah dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Bugis dikatakan, ya nerutu tau engke mitau ku pangalla taala na pasui warang paranna namoni waktu masa ginana yareka nengki waktu macipina, yareka kekurangan. Dalam bahasa Makassar dikatakan ciri-ciri tawang kes pusipa sifat takwaya niaki antu ambagi ampasuluki barang-baranna baji nadalan niaka masagenai yare kalumanyangi yare kapole niaki napasulu retunya nakasiasi yare ka kekurangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini mari kita senantiasa memiliki sifat dermawan, sifat malabo untuk kita saling tolong menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat yang pertama yang dimiliki atau yang menempel atau berada dalam orang-orang yang sudah memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu ketika dia bertakwa maka dia mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu dia tidak dipimpin oleh amarahnya, akan tetapi dia mampu mengontrol, dia mampu mengendalikan amarahnya. Karena ternyata jemaah yang berbahagia, musuh yang paling besar dalam hidup kita adalah diri kita, nafsu kita sendiri. Kapan kita tidak bisa mengendalikan nafsu ini, maka akibatnya terhadap diri kita sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa sadidu bisur'ah." Orang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat, akan tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu amarahnya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi sebenarnya orang yang kuat itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukanlah orang yang kuat bergulat, akan tetapi yang dikategorikan orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Nah ini biasa dalam hidup kita jemaah yang berbahagia. Ketika amarah kita sudah memuncak, sudah amarah kita sudah meluap, maka kapan kita tidak memiliki pengendali, maka itu bisa berakibat fatal. Bisa kita melakukan penrusakan, bisa kita menyakiti orang lain, bisa kita mengeluarkan kata-kata yang berakibat fatal. Ataukah bukan cuma itu jemaah yang berbahagia, bisa kita tidak terkendali untuk melakukan suatu kekejian,
atau menyakiti, bahkan bisa berakibat sangat besar sampai menghilangkan kehidupan seorang hamba atau apapun itu bentuknya. Kalau amarah, oleh karena itu amarah, tidak ada yang tidak punya amarah. Tetapi orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan amarahnya, mampu memposisikan amarahnya. Karena amarah yang dalam diri kita itu adalah senjata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amarah itu kepada kita. Tetapi gunakan amarah itu di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Yang mana contohnya? Contohnya ketika agama kita dianggap remeh, diolok-olok dan lain sebagainya, maka kita pantas untuk marah. Marah bukan berarti mencari musuh, tetapi kalau musuh yang datang dalam ajaran agama, kita jangan mundur. Itu tandanya kita berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau marah yang sifatnya hanya ingin menang sendiri, ingin berhasil sendiri, atau tidak ada alasan yang jelas, hanya urusan-urusan sepele, kita cepat marah mengeluarkan kata-kata, itu bukan tanda-tanda orang yang bertakwa. Tetapi orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan amarahnya ketika itu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharaplah kita, berharaplah saya, termasuk saya, senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan amarah itu. Kita tidak bisa menghilangkan amarah jemaah, akan tetapi kita sendiri diberikan fasilitas oleh Allah memiliki sifat takwa untuk mengendalikan marah yang ada dalam diri kita. Bahasa Bugis mengatakan, "Nariku angkaki emitau tengah-tengah bertakwa, tengah-tengah aku pang Allah Ta'ala, angkaki kutu angkendalikan cita emosita dina pacecerong." Yang bahasa maksa dikatakan, "Nariko nakunaniaki bertakwa kepada Allah, ciri-ciri sifat tayam antu tena kipatlah ruang. Aku lagi kendalikanlah rota. Aku lagi kikendalikan marata. Ya reka pun alarro ki pun nagiri si kialan sebagainya pun tena si cocok agamanya nagiri si tena matu-matu berisita itu. Tena guna-gunaan berisita itu. Aku lagi berisita aman raki rilino la bilai pa aku lagi angiran dosa mereka. Jari di kamana mi anjo memang kini kisadar tujin agar anjo keadaan tak aku lagi kendalikan, dan insya Allah kita tidak cepat marah. Dalam ilmu agama mengajarkan bahwa sebaik-baik engkau adalah lambat marah dan cepat baikan. Tapi sejelek-jelek adalah cepat marah dan lambat baikan. Karena ada orang jemaah yang berbahagia, sedikit-sedikit marah, tapi sebentar baik lagi. Ada juga lama marah, tapi cepat dia usainya marahnya. Ini yang bagus. Ada orang cepat marah, lambat sekali dia baikan. Bertahun-tahun baru tidak mau baikan. Egoisme, tidak mau baku saling memaafkan. Selalu ada rasa dendam dalam dirinya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita sadar agar senantiasa hidup kita damai, nyaman. Insya Allah kalau kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan mendapat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas. Ini yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini sangat susah jamaah yang berbahagia. Kenapa saya bilang susah? Orang yang menyakiti kita itu
akan selalu ada di pikiran kita, selalu ada dalam dada kita. Apalagi kalau dia mengatakan tai kita yang jelek, dia sengaja merusak kehidupan kita, dia sengaja membuat kita jatuh dan lain sebagainya. Dia cerita kiri kanan kepada kita, bahkan dia bisa menyakiti lebih dalam lagi kepada kita. Tapi karena kita mulai sifat takwa, maka kita senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, selagi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak saling memaafkan? Dan kali hadirin wal hadirat yang memiliki sifat menyakiti orang lain, maka yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan rasakan apa yang kita perbuat. Ketika kebaikan kita perbuat, maka kebaikan pula yang akan kita tuai, kita dapatkan. Ketika kita melakukan keburukan, menyakiti orang lain, merusak kehidupan orang lain, mengganggu orang lain, menyengsarakan orang lain, bahkan merugikan orang lain, maka itu juga akan kembali kepada kita suatu saat nanti. Dan penyesalan itu pasti akan datang. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita memiliki sifat al-afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dalam bahasa Bugis dikatakan bahwa ya nari tu tau engkai mitau ke Allah Ta'ala engkai malomo nak dapengang kata salan na tau lainnya. Batuan na ada kau engka kata tasala tau roidi engka salan na tau loidi kau engka bertakwa de panamilawa dan pun tau engka yang tak dapengang. Kau engka ni mapakro jamaah yang berbahagia, insyaallah nikmat ciri-ciri na engka kita mitau atau bertakwa, derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Makassar dikatakan, na puna niaki tojin bertakwa malak di karena Allah Ta'ala, niaki ang pangupurangi kata salana atau maraina. Karena ini sangat susah jamaah yang berbahagia, ini sana kesusahana, puna nia ang pari-pari sinyawata, nia ang pakana-kanai ki ambil nyari ki, nia ang aniaya ki, ni ang zalimi ki. Nah, langsung dia pemupurang saring. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, punya niat kita tojeng predikat takwa kepada Allah, maka kita membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sebelum dia bermaaf. Ni pakaluar lagi pakai bu pemupuran tak nasabat tina tahu tina kata salana, tina tahu tina kekuranganna, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wallazina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum sakarallahu fastaghfaruhu lizunubi. Dalam singkatan ini, yang ngarang ini gini tahu aku Allah Ta'ala nah kon kita salah. Barang siapa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tergelincir dalam kesalahan, maka dia senantiasa cepat mengakui, beristighfar, minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saya katakan tadi, bahwa tidak ada manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah yang tidak punya kesalahan dan kekurangan. Selagi kita manusia biasa tidak sengaja ataupun sengaja kita melakukan suatu kesalahan, apakah entah itu besar atau kecil, apakah entah itu berhubungan dengan manusia ataukah dengan ciptaan-ciptaan yang Allah yang lainnya. Tapi yang paling khusus itu adalah kesalahan kita perbuat di hadapan Allah, kesalahan yang kita perbuat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang kita buat terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia?
ketika kita berada dalam kesalahan, karena kita tidak berdaya, kita sudah bersungguh-sungguh tetap dalam kesalahan, maka kita cepat beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun dalam artian berusaha semaksimal mungkin supaya kesalahan-kesalahan terdahulu tidak terulang lagi. Jadi batuana dalam bahasa Bugis, maka dia narik kongka kimi to Allah Ta'ala, ciri-ciri makappa ni itu narik ko angka kata salat tak angka kekurangan dosa tapi gau masih takki ko itu milawat dampung ke Allah Ta'ala. Sesai kata salat tak sesai dosa tak milawat dampung ke Allah Ta'ala, iya ro angka tak gau anu di nilorang ke Allah Ta'ala. Dalam bahasa kasar dikatakan, nah punanya ki bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat ya bala kali kalenta yang antuk punanya ki tergelincir ya mereka tersalah, lakukan kesalahan dosa, maka liba-liba ki apalah poporo mengerikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diboleh-boleh ki. Tidak enggak ente kesalahan cak ditikam kesalahan tak liba-liba ki asas salai kalenta apalah popor karena Allah Ta'ala. Nah kini kisambi kebajikan. Ni liba-liba ki anggaukan amal saleh, anggaukan amal kebajikan. Ya reka ibadah-ibadah yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang keempat, ciri dan sifat orang-orang yang bertakwa menurut nilai dan penggarisan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuat dalam Al-Quranul Karim ini. Yang kelima adalah sifat takwa itu, allazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak meneruskan perbuatan-perbuatan kejinya itu atau perbuatan-perbuatan jeleknya itu ketika dia mengetahuinya. Dia senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 ciri sifat-sifat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersungguh-sungguh ingin meningkatkan derajat kita, ingin menaikkan kelas kita dari muslim menjadi mukmin dan insya Allah menjadi muttaqin. Kalau kita mau ingin menjadi muttaqin, mari kita senantiasa yang pertama adalah menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-kazimin al-ghais, yaitu niaki antahani emosi kita. Yang keempat, yang ketiga adalah al-afina anin nas, senantiasa mudah memaafkan kesalahan atau dosa atau kekurangan-kekurangan orang yang diperbuat kepada kita. Dan yang keempat adalah kita dalam melakukan kesalahan senantiasa mempercepat minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah sifat takwa itu, allazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak meneruskan perbuatan-perbuatan kejinya itu atau perbuatan-perbuatan jeleknya itu ketika dia mengetahuinya. Inna iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum sakarallahu fastaghfaruhu lizunubi. Dalam singkatan ini, yang ngarang-ngarang ini gini tahu aku Allah Ta'ala nah kan kita salah. Barang siapa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia tergelincir dalam kesalahan, maka dia senantiasa cepat mengakui, beristighfar, minta ampun
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya katakan tadi, bahwa tidak ada manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah yang tidak punya kesalahan dan kekurangan. Selagi kita manusia biasa tidak sengaja ataupun sengaja kita melakukan suatu kesalahan, apakah entah itu besar ataukah kecil, apakah entah itu berhubungan dengan manusia ataukah dengan ciptaan-ciptaan yang Allah yang lainnya. Tapi yang paling khusus itu adalah kesalahan kita perbuat di hadapan Allah. Kesalahan yang kita perbuat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kita buat terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jemaah yang berbahagia ketika kita berada dalam kesalahan karena kita tidak berdaya, kita sudah bersungguh-sungguh tetap dalam kesalahan, maka kita cepat beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun dalam artian berusaha semaksimal mungkin supaya kesalahan-kesalahan terdahulu tidak terulang lagi. Jadi batuana dalam bahasa Bugis, maka dia narik kongka kimi to Allah taala, ciri-ciri makappa ni itu narik ko angka kata salat tak angka kekurangan dosa tapi gau masih takki ko itu melawat dampung ke Allah taala. Sesai kata salat tak sesai dosa tak melawat dampung ke Allah taala, iya ro angka tapu gau di nilorang ke Allah taala. Dalam bahasa kasar dikatakan, nah punanya ki bertakwa karena Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat ya bala kali kalenta yang antuk punanya ki tergelincir ya mereka tersalah lakukan kesalahan dosa, maka liba-liba ki apala poporo mangari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diboleh-boleh ki. Tidak enggak ente kesalahan cak ditikam kesalahan tak liba-liba ki asas salai kalenta apala popor karena Allah taala. Nakini ki sampai kebajikan. Ni liba-liba ki anggaukan amal saleh, anggaukan amal kebajikan. Ya reka ibadah-ibadah yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang keempat, ciri dan sifat orang-orang yang bertakwa menurut nilai dan penggarisan Allah Subhanahu wa taala yang dimuat dalam Al-Qur'anul Karim ini. Sebagai kesimpulan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersungguh-sungguh ingin meningkatkan derajat kita, ingin menaikkan kelas kita dari muslim menjadi mukmin dan insya Allah menjadi muttaqin. Kalau kita mau ingin menjadi muttaqin, mari kita senantiasa yang pertama adalah menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kazimin al-ghais, yaitu niaki antahani emosi kita. Yang keempat, yang ketiga adalah al-afina anin nas, senantiasa mudah memaafkan kesalahan atau dosa atau kekurangan orang yang diperbuat kepada kita. Dan yang keempat adalah kita dalam melakukan kesalahan senantiasa mempercepat minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempatan yang baik ini kiranya jemaah yang berbahagia mendoakan saya agar tetap berada di jalan Allah yang diridai. Saya doakan kepada kita semua hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan iman yang kokoh, ketakwaan, sehingga kita selalu beramal dan beribadah dan melakukan rutinitas
dia ada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jamaah yang berbahagia, dengan hati yang rendah, kiranya mohon di subscribe atau diberikan dukungan channel ini. Mudah-mudahan insyaallah saya diberikan selalu kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling berbagi, terus saya bisa belajar untuk lebih baik lagi, dan dengan support hadirin wal hadirat semua, insyaallah mudah-mudahan murnial ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan menjadi hiburan sekaligus ibadah yang bernilai pahala dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.